Shalom adik-adik. Nah, gimana kabarnya nih adik-adik? Pasti luar biasa baik ya kak ya? Pasti luar biasa baik dan luar biasa sehat nih kak. Betul banget. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu pada hari ini, kita kenalan dulu kak. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. betul banget. Hari ini ada siapa aja sih kak? Ada Kak Ayu, ada Kak Setri, ada Kak Riki, dan juga ada Bu Dona yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Nah Kak Ayu, menurut Kak Ayu Tuhan Yesus tuh baik nggak? baik banget dong kak pastinya. Baik ya, Tuhan kita tuh baik loh adik-adik. Sama nih kayak lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini. Lagunya apa sih Kak Ayu? Lagunya Tuhan Yesus baik ya kak ya? Tuhan Yesus baik. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay. Nah adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk. Kita mau berdoa. Yuk adik-adik ambil sikap doa yang baik. Kita mau menyapa Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada saat ini Tuhan kami boleh kembali bersekolah minggu bersama, kami boleh kembali menyapa Engkau, kami boleh bersuka cita, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mau serahkan sekolah minggu pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama dengan teman-teman di gereja. Kami percaya Tuhan akan tetap hadir di hati kami. Tuhan sendiri yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Nah, Kak Setri, Kak Setri percaya nggak sih kalau Yesus itu sayang sama kita semua? Ya percaya dong Kak Ayu. Sayang sama siapa aja kak? Sayang sama orang tua, orang yang muda. Betul. Mau yang besar, mau yang kecil, mau yang laki-laki, perempuan. Pokoknya semuanya disayang sama Tuhan. Betul banget. Tuhan Yesus sayang sama semua, nggak beda-bedain ya kak ya? Betul sekali Kak Ayu. Kita ada lagu nih kak, Yesus sayang semua. Pernah dengar kak? Yesus sayang semua. Bener. Bener kan? Nah, kira-kira adik-adik di rumah pada bisa nggak ya kak? Pasti pada bisa nih, Bisa Kak Ayu. ya. Kalau Yuk, gitu nyanyinya harus keras. keras dan semangat. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyiin Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang
Adik-adik boleh duduk. Boleh duduk adik-adik. Nah, sekarang nih Kak Ayu, kita mau memberikan persembahan. Betul banget. Yuk adik-adik disiapkan dulu persembahannya. Nanti persembahannya bisa dimasukkan dulu ke amplop, terus diserahkan ke orang tua. Nanti orang tua yang akan mengumpulkan ke gereja. Betul. Nah, kita mau nyanyi lagu apa nih, Kak? Nah, sambil memberikan persembahan, kita mau menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Oke. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamat. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, sekarang kita masuk firman nih, Kak. Nah, kita mau masuk ini yang paling ditunggu-tunggu sama adik-adik. Tunggu nih, hari ini firmannya tentang apa ya? Nah, udah pada disiapin belum Alkitabnya? Wah, udah Kak, udah pada siap Siapin semua dulu tuh. Alkitabnya. Duduk yang manis, siapkan hati, siapkan telinga, karena kita mau dengerin firman Tuhan. Betul. Tapi sebelum dengerin firman Tuhan, kita mau Nyanyi nyanyikan dulu. dulu lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Dona. Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Dona pada hari Minggu ini. Terima kasih buat Kak Setri dan Kak Ayu. Nah, anak-anak, kita saat ini sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Bu Dona minta anak-anak semuanya duduk yang manis, kita akan bersama-sama berdoa bersama. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa bersama, ikutin Bu Dona ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan ini. Tuhan telah memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami hendak bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Bu Dona kira-kira ini membawa apa ya? Pasti sudah pada tahu semuanya ya. Ini adalah handphone. Iya benar. Semuanya sudah mengenal barang yang dibawa oleh Bu Dona, yaitu handphone, HP ya. Fungsinya apa anak-anak ya? Handphone ini untuk menelpon. Ya bagus. Kemudian untuk mengirim pesan. Selain itu
untuk mencari informasi ya. Kalau misalnya nih anak-anak pengen ada pelajaran di sekolah, bagaimana caranya ya menggambar binatang. Kita buka melalui handphone ini, cari di Google, wah gitu ya, bisa. Kemudian apalagi anak-anak ya? Oh, handphone itu juga bisa digunakan untuk memesan makanan, pinter. Kita pakai handphone ini untuk memesan makanan melalui GoFood ya. Wah, kita mau pengen KFC, nggak perlu kita repot-repot pergi KFC. Kita pakai handphone kita bisa ya. Handphone ini sekarang banyak macam fungsinya. Kita mau lihat film, nggak perlu ke bioskop juga. Jauh-jauh, apalagi sekarang corona, bioskopnya belum buka ya. Kita buka pakai handphone juga bisa. Fungsinya banyak sekali. Handphone ini bisa kita pakai untuk apa saja ya. Nah, anak-anak, saat ini Bu Dona mau bercerita ya. Jadi handphone ini mempunyai banyak fungsi, tetapi jika digunakan dengan baik. Nah, saat ini Bu Dona mau bercerita ya. Anak-anak bisa lihat nih sebelah kanan Bu Dona ya. Ini ada anak. Ya, kalian lihat ya, ada anak yang sedang memegang apa ini tadi? Handphone. Nah, anak ini sedang memegang handphone. Wah, dia asik ya. Begini, namanya dia adalah Axel. Siapa namanya? Dia Axel. Nah, dia baru memegang handphone ya. Kira-kira dia ngapain ya? Kok dia memegang handphone? Oh, ternyata si Axel ini ya, dia hari Minggu, dia bangun pagi, dia pinjam handphone mamanya. Dia kenapa? Oh, dia mau main game ternyata. Handphone ini juga bisa untuk main game ya. Lihat ya anak-anak ya, si Axel ini dia sibuk sekali. Dia main game. Sampai mamahnya memanggil si Axel ini. Axel, kira-kira Axel menjawab enggak? Oh, karena dia baru sibuk nih main game. Gini, dia enggak memperhatikan suara mamahnya yang memanggil. Dia diam saja. Kemudian mamahnya memanggil yang kedua lagi. Axel, masih asik sendiri dengan gamenya. Loh gini. Terus yang ketiga kali mamahnya memanggil ya. Kita lihat nih sekarang gambar mamahnya. Kira-kira mamahnya begini itu kenapa? Tersenyum. Mamahnya marah. Axel. Marah ya nih si mamahnya Axel ini. Karena apa? Axel dipanggil tidak menyaut karena dia asik dengan handphonenya. Mamahnya marah. Axel. Terus kemudian Axel kaget. Terus apa yang terjadi? Mamahnya bilang, kenapa kamu dipanggil mama tidak memperhatikan, tidak menjawab mama? Axel bilang, maaf ma, Axel tadi baru main game, Axel nggak dengar mama memanggil Axel. Oh, dia tidak memperhatikan mamahnya memanggil karena dia sibuk dengan HP-nya, dengan gadgetnya, dengan gamenya. Dia tidak mendengarkan apa kata mamahnya. Wow, terus mama Axel bilang kepada Axel ini tadi ya, nak, kamu boleh main game, tapi kamu jangan terlalu lama main game. Ini kan hari Minggu. Tadi mama bilang apa? Mandi, kemudian makan, terus karena hari Minggu kita akan sekolah minggu. Ya, sekolah minggunya di mana? Di rumah. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan HP juga. Jadi HP ini ya untuk saat ini bisa kita gunakan untuk anak-anak yang di rumah. Yang saat ini juga ibadah sekolah minggu bersama, menggunakan handphone, menggunakan laptop di rumah untuk kita bisa beribadah bersama. Kemudian Axel bilang gini, ya mama, Axel minta maaf, Axel nggak akan lakukan kesalahan lagi. Nah anak-anak, jadi kalian harus ingat ya, walaupun handphone ini ya, dia punya bermacam-macam fungsi ya, kita bisa pakai tadi Bu Dona katakan bisa buat tidak hanya telepon, tidak hanya mengirim pesan, tetapi kita bisa video call. Wah, mungkin papa yang ada di jauh, saudara kita yang ada di jauh, yang biasanya kita ketemu bersama, kita bisa melalui handphone ini, kita bisa hai, saling menyapa ya. Tetapi ingat, jangan kita menggunakan handphone ini secara berlebihan, terlalu lama, main game yang terlalu lama, nanti akan berakibat buruk bagi kita. Untuk
kesehatan mata kita. Untuk tangan kita juga nanti pegang, aduh tangannya sakit lama-lama ya. Tidak boleh seperti itu. Nah, apa tuh hubungannya? Kenapa kita tidak boleh menggunakan handphone ini terlalu berlebihan dengan firman Tuhan? Ada hubungannya dengan firman Tuhan ya. Nah, sekarang kita mau bersama-sama membuka firman Tuhan. Ini kita masuk di dalam cerita firman Tuhan yang sebenarnya ya. Kita mau buka di dalam kitab Yosua. Kitab Yosua perjanjian apa? Perjanjian lama ya. Kitab Yosua pasal yang ke-24. Yosua pasal yang ke-24. Yuk yang kelas kecil, yang sudah bisa membaca, yang kelas besar, yang juga sudah bisa membaca pastinya, Alkitabnya diambil. Kita akan bersama-sama menyimak ya. Kita akan bersama-sama menyimak. Dari Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-25. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan 25. Dona mau bacakan ya buat anak-anak yang di rumah ya. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah di sini Allah kecil ya anak-anaknya, yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami lakukan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Nah, anak-anak, cerita firman pada hari ini, siapa tokoh yang tadi kita baca? Yosua. Nah, Yosua itu siapa kira-kira? Ada yang tahu Yosua itu siapa? Iya, Yosua itu adalah pengganti dari Musa ya. Musa yang tadinya memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, akan dibawa ke tanah Kanaan. Tetapi karena Musa melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, sehingga Musa tidak bisa meneruskan
akan membawa bangsa Israel ini menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Akhirnya yang menggantikan Musa adalah Yosua. Nah, kita lihat nih ya, di sebelah kanan Bu Dona ini. Ini adalah Yosua ya yang menggantikan Musa. Nah, cerita Yosua pada saat ini ya anak-anak ya. Yosua ingin mengajak kepada bangsa Israel kembali untuk mengingat bahwa ayo kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita. Nah, ini Yosua mengingatkan kembali. Nih, anak-anak bisa lihat ya. Ini adalah gambar perjalanan bangsa Israel saat dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Ini yang satu terang karena ini di siang hari dan ini gelap pada malam hari. Nah, Yosua ingin mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa apa? Kalian jangan melupakan Tuhan, ya. Jangan menyembah kepada allah-allah lain kecuali kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah menolong engkau, menolong kita semua, membebaskan saat kita keluar dari tanah Mesir, di mana Tuhan memelihara akan hidup kita, ya. Yosua mengingatkan ya, Yosua di sini nih ya, Yosua itu mengingatkan sampai Yosua itu sudah tua, Yosua tahu bahwa nantinya dia sebentar lagi akan mati, ya. Jadi dia mengingatkan kepada bangsa Israel, aku sudah tua, aku mau mengingatkan kembali kepada kamu supaya kamu jangan mempunyai Allah lain kecuali Tuhan, ya. Jangan kamu terlena dengan apapun, jangan melupakan Tuhan. Ingatlah Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir yang sudah menolong kamu. Bahkan ya, nih anak-anak lihat ya, wah nih kelihatan ya, wah ini adalah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Ada buah-buahan, ada banyak makanan yang diberikan. Tuhan memelihara bangsa Israel saat keluar dari tanah Mesir. Menuju kemana? Ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang sudah diberikan Tuhan. Nah, pada waktu itu Yosua mengatakan kepada bangsa Israel, apakah kamu akan tetap menyembah kepada Tuhan? Tadi kita sudah baca bersama-sama ya. Bangsa Israel mengatakan, ya, kami akan tetap setia menyembah kepada Tuhan. Nah, anak-anak, tadi di depan Bu Dona menceritakan awal cerita tentang si Axel yang dia begitu terlalu menyukai dengan game sehingga dia melupakan segalanya, ya. Ini satu pembelajaran bagi kita semuanya. Tuhan sudah memberikan kepada kita banyak hal, ya. Tapi Tuhan mengingatkan supaya kita tidak pernah melupakan Tuhan. Semua yang diberikan oleh Tuhan, berkat handphone ini diberikan ya oleh Tuhan, berkat melalui papa, mama, bapak, ibu diberikan kepada kita. Tapi jangan pernah kita menjadikan handphone ini segala-galanya dalam diri kita. Sehingga lupa waktu kita belajar, lupa waktu kita untuk berdoa. Nanti dulu nanggung nih baru main game. Atau nanti dulu filmnya baru bagus, ini sebentar. Atau kalau misalnya ini HP-nya tiba-tiba hang, tidak bisa nyala, kita marah. Kita kemudian apa? Ngambek, tidak mau makan, tidak mau belajar, aku mau beli handphone yang baru, aku tuh tidak bisa main game ibu, aku tidak bisa begini. Nah, itu berarti apa? Kita sudah menjadikan handphone ini segala-galanya dalam hidup kita. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita jangan memberhalakan, jangan menjadikan segala sesuatu dalam hidup kita itu melebihi daripada Tuhan. Ya, bahwa kita harus ingat bahwa ada Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan kita semuanya, ya. Jadi anak-anak, kita harus senantiasa tetap dekat dengan Tuhan apapun yang terjadi, ya. Walaupun sekarang nih kita belum bisa sekolah minggu bersama di gereja, kita tidak boleh patah semangat. Kita harus tetap bersuka cita. Ya nanti aku tidak mau, tidak seru di rumah, tidak seru. Loh, justru kita dengan di rumah kita harus lebih lagi untuk memuji Tuhan, ya. Kalau dulunya nih sekolah minggu kita tepuk tangan malu-malu, mau berdoa malu-malu. Tapi di rumah kan
kita tidak perlu malu-malu lagi ya. Kita nyanyi dengan semangat, ah enggak apa-apa, aku mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi firman Tuhan pada kesempatan hari ini ya, kita mau belajar bersama-sama bahwa Tuhan dalam hidup kita adalah segala-galanya ya. Jadi kita harus ingat seperti Yosua yang tadi mengingatkan bangsa Israel, jangan pernah melupakan semua kebaikan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apapun dalam kehidupan kita, saat kita mau belajar menghadapi ulangan, menghadapi tes, menghadapi apapun, ya, kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Kalau misalnya nih, aku besok tes kayaknya aku enggak bisa nih. Jangan begitu. Karena apa? Kemarin-kemarin kita bisa sampai dengan saat ini, mungkin yang dulunya kelas 4 sekarang bisa jadi kelas 5, kemudian naik lagi kelas 6. Itu kalau bukan karena berkat kemurahan Tuhan, ya, itu karena kemurahan Tuhan. Berarti kalau Tuhan dulu sudah menolong aku, sekarang pun Tuhan juga akan menolong aku, ya. Jadi anak-anak, sekali lagi Bu Dona mau ingatkan untuk kita semua, jangan pernah melupakan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang akan senantiasa menolong dan memberkati kita. Ya, amin. Nah, sekarang kita akan tutup firman Tuhan pada kesempatan ini. Kita akan kembali berdoa. Ya, yuk lipat tangan semuanya. Oke, tutup matanya, kita akan berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberkati kami setiap waktu. Ajari kami Tuhan, untuk kami senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, gimana tadi firmannya? Luar biasa banget ya Kak ya? Luar biasa banget nih Kak Ayu firmannya. Betul. Tadi kira-kira apa yang didapat dari firman yang disampaikan Bu Dona? Ada yang tahu nggak? Kak Setri tahu nggak? Tahu dong Kak Ayu. Apa coba? Intinya adalah kita harus mengingat setiap kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita, Kak Ayu. Betul banget. Nah, kayak lagu tadi ya Kak ya, Yesus, Tuhan Yesus baik, Oh ya iya, kan? lagu Tadi yang kita udah nyanyiin kan? di awal tadi ya, yang iya, lagu Tuhan Yesus baik. Ternyata emang gitu. Tuhan Yesus tuh baik banget loh. Betul banget. Nah, sekarang kita mau apa Kak? Nah, karena kita udah selesai mendengarkan firman, sekarang kita mau kreativitas. Kreativitasnya apa nih Kak? Kreativitasnya apa nih? Adik-adik penasaran nggak? Penasaran kan? Hari ini kreativitasnya adalah mewarnai dan menggunting rumah Bapak. Nah, adik-adik nanti ada gambar kayak gini nih gambarnya. Nah, gambarnya itu kan ada gambar rumah Bapak, ada gambar Tuhan Yesus, dan ada gambar orangnya. Nanti adik-adik warnai gambar-gambar tersebut, kemudian digunting. Ya, untuk adik-adik yang masih kecil bisa minta tolong bantuan mama atau papa untuk bantu mengguntingkan gambarnya. Setelah digunting, nanti bisa ditempelkan di stick ice cream. Jadi kayak wayang-wayangan gitu loh Kak Ayu. Jadinya iya, tahu, ada tahu. rumah, ada Allah Bapa dan ada orangnya. Jangan lupa di gambar orangnya dikasih nama adik-adik. Jadi ditulis nama adik-adik di situ, misal nama Ayu gitu. Oke? Oke Kak. Tapi jangan lupa setelah kreativitasnya jadi, adik-adik bisa minta tolong mama atau papa untuk ambil foto kalian sama hasil kreativitas kalian. Nanti fotonya dikirimkan ke grup WA orang tua sekolah minggu. Wah, luar biasa ya Kak ya. Ditunggu biasa. ya adik-adik, paling lambat hari Senin ya Kak ya. Hari Senin malam. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau doa syafaat nih adik-adik. Yuk kita mau berdoa, sikapnya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami tercinta GKJ Kabluk Tuhan. Kiranya Engkau berkati Bapak Pendeta kami, Engkau berkati majelis-majelis kami, Engkau berkati semua jemaat yang ada di GKJ Kabluk Tuhan.
Walaupun kami belum bisa berkumpul Tuhan di tempat ibadah Tuhan, tidak mematahkan semangat kami Tuhan untuk tetap melayani Engkau Tuhan, tetap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami, untuk mamah dan papa kami Tuhan. Kiranya Engkau beri kesehatan selalu Tuhan untuk mamah dan papa kami Tuhan. Kiranya Engkau lancarkan Tuhan segala pekerjaannya, Engkau lancarkan rezekinya, Engkau beri umur yang panjang. Dan ampunilah kami Tuhan jika kami masih sering menyakiti hati mama papa kami Tuhan, kami masih sering bikin jengkel Tuhan, kami masih sering bikin marah mama papa Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk COVID Tuhan yang sampai saat ini belum berakhir Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan semua pasien yang menderita COVID Tuhan, Engkau sembuhkan mereka Tuhan, supaya tidak ada lagi Tuhan yang menderita COVID lagi Tuhan, supaya kami semua Tuhan dapat berkumpul kembali Tuhan, kami dapat bermain, kami dapat belajar kembali Tuhan di tempat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami Bapa. Meskipun saat ini kami tidak bisa datang ke sekolah kami tidak bisa berkumpul bersama dengan teman-teman kami di sekolah, tapi kami percaya Bapa bahwa suatu saat kami boleh kembali lagi ke sekolah kami masing-masing, kami boleh belajar, boleh bertemu dengan guru kami, boleh bertemu dengan teman-teman kami. Kiranya Tuhan juga tetap berikan kami ketekunan, berikan kami kepintaran Tuhan, berikan juga kami sikap yang rajin supaya kami bisa tetap bersekolah di rumah dan bisa tetap mencapai cita-cita kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah minggu kami yang meskipun saat ini juga masih dilakukan di rumah Tuhan, tapi kami percaya Bapak tetap hadir, Bapak tetap sertai kami dan tetap sampaikan firman dan tetap hadir di hati kami masing-masing. Berkatilah juga Tuhan agar pandemi ini segera berakhir sehingga kami boleh kembali berkumpul di gereja bersama dengan teman-teman dan guru-guru sekolah minggu kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan tadi Bapa. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan, Tuhan sucikan. Tuhan juga berkati orang yang akan mengelola persembahan-persembahan ini nanti Bapa, sehingga boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Nah, nggak kerasa ya Kak ya, sekolah minggunya udah mau selesai nih Kak. Iya, cepet banget sih Kak. Iya bener, kita udah mau pisah lagi. Tapi jangan sedih, adik-adik bisa ketemu lagi dengan kita minggu depan. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, kita mau nyanyi dulu nih Kak. Kita mau nyanyi lagu Aku Mau Ikut. Aku mau ikut. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyiin bersama. Yuk. Aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Yeay. Nah, sekolah minggunya udah selesai nih ya Kak ya. Iya nih Kak Ayu. Jangan lupa adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi dan sehat, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati. Bye-bye.